Selamat pagi nih teman-teman muda ya. Kembali Desi hadir menemani ruang dengar kamu nih. Dan kali ini kita dalam program Talk Show Interaktif Jaksa Menyapa ya. Nah, program ini teman-teman muda terlaksana atas kerja sama FM dengan Kejaksaan Negeri Medan. Dan kali ini Desi nggak sendiri, teman-teman muda sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa ya. Ada mungkin nantinya kita bakal ngebahas teman-teman muda tentang restoratif justice. Untuk kamu yang penasaran nih seperti apa sih restoratif justice, tetap di sini aja karena kita akan sudah bersama dengan Bapak Simon SHMH Kas Intelijen ya, yang kali ini diwakili langsung oleh Bapak Asep Ginting ya Pak ya, sebagai Jaksa Fungsional Bidang Intelijen, dan juga ada Bapak Rustam Effendi SH sebagai Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Selamat pagi Pak. Pagi. Wah, luar biasa. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya teman-teman muda. Mungkin udah gak sabar juga nih Pak ya mendengar terkait dengan tema kita hari ini bersama Kejaksaan Negeri Medan. Hari ini teman-teman muda tentang restoratif justice. Mungkin Pak langsung aja yang udah penasaran nih mungkin teman-teman muda, apa sih sebenarnya restoratif justice itu sendiri nih Pak? Terima kasih Bu Desi. Kami dari Kejaksaan Negeri Medan dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kami restoratif justice. Jadi memang restoratif justice ini di masyarakat ini belum banyak yang belum mengetahui tentang restoratif justice. Jadi di Peraturan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice itu udah dikenal. Jadi pelaksanaannya ini dengan peraturan Perja itu di tahun 2020 sudah kami lakukan, dan seluruh instansi di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Tinggi maupun baik di Kejaksaan Negeri ataupun di cabang itu kami sudah melakukan restoratif justice ini. Apa restoratif justice? Jadi restoratif justice ini kan ini penghentian penuntutan. Jadi pada saat itu kita sudah menerima berkas perkara terhadap perkara tindak pidana umum, saya contohkan. Jadi kita sudah melihat dari awal apakah ini bisa di restoratif justice kan. Jadi ketika itu kami akan mengajukan kepada pimpinan untuk melakukan restoratif justice. Jadi ini kita kaji dengan syarat-syarat yang sudah ada pedoman tentunya dari Kejaksaan Agung. Jadi ini penghentian penuntutan. Jadi kita ini dengan jalur kita upayakan tidak sampai ke jalur hukum, dalam arti proses ke pengadilan. Jadi kita berupaya sehingga ini kita hentikan. Namun ada beberapa syarat yang harus kita lihat di dalam beberapa perkara yang harus kita lihat sehingga ini bisa dihentikan. Pertama nanti syaratnya adalah ancamannya tidak melebihi dari 5 tahun. Kemudian tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian kerugiannya di bawah 2.500.000. Dan yang paling tentu yang pertama yang kita lihat, kita nilai juga harus ada kesepakatan antara pihak korban dengan tersangka itu melakukan mediasi kesepakatan perdamaian. Nah, restoratif justice itu tujuannya sangat bagus dan sangat respon positif, artinya agar keadilan korban dapat benar-benar dipulihkan, sehingga dan juga sebagai upaya penyelesaian perkara di luar dari pengadilan. Nah, jadi restoratif justice itu kita tidak sampai ke perkara, tidak proses persidangan. Jadi restoratif justice itu berdasarkan rasa keadilan, kita hentikan penuntutannya, tetapi dengan syarat-syarat yang sudah berlaku ya, aturan-aturan baik pedoman dari Kejaksaan Agung kita harus patuhi, kita lihat. Oke, luar biasa teman-teman muda. Jadi memang istilah restoratif justice ini masih awam ya Pak ya, mungkin di masyarakat. Betul. Artinya mungkin simpelnya itu seperti penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang mungkin punya syarat-syarat tertentu. Jadi mungkin nggak semua perkara juga nih teman-teman muda yang bisa ya Pak ya. Oke, mungkin Pak untuk dasar hukum dari restoratif justice ini apa aja nih Pak? Ya, dasar hukum kita itu yang pertama pasti tentunya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, di samping itu juga ada pedoman-pedoman dari yang Kejaksaan Agung dan gitu asas keadilan. Jadi kita lihat di situ kan. Jadi kita artinya dalam asas keadilan itulah kita bisa masuk untuk menghentikan perkara ini, dan baik dari aturan yang sudah dikeluarkan dari pimpinan kami Jaksa Agung, itu peraturan Perja nomor 15 tahun 2020 itu salah satu dasar kami untuk melakukan penghentian penuntutan. Oke, luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Pak Asep? Baik Bu Desi, baik, saya hanya menambahkan walaupun restoratif justice ini sering dikatakan penghentian penuntutan, tapi itu suatu saat bisa dibuka kembali. Wah, bisa dibuka kembali ya Pak ya? Bisa dibuka kembali, jadi kita bisa mengajukan penuntutan ke pengadilan. Bukan berarti itu dihentikan. Tidak mutlak berarti ya tidak Pak mutlak, ya? masih bisa ditinjau kembali. Itu yang mau saya sampaikan. Oke, luar biasa. Jadi memang segala sesuatu mungkin seperti restorasi justice ini kan ini seperti penghentian penuntutan yang tidak mutlak menurut Bunda. Jadi memang pada dasarnya suatu saat mungkin bisa ditinjau kembali ya Pak ya gitu. Ini Pak mungkin sedikit terkait dengan syarat-syarat nih Pak di restoratif justice sendiri, khususnya di kejaksaan ini seperti apa nih Pak untuk syarat-syarat khususnya? Baik, syarat-syarat khususnya untuk kita bisa melakukan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana perkara pidana umum, itu khusus pidana umum ya. Jadi syarat-syarat yang khususnya itu ancamannya itu tidak bisa melebihi dari 5 tahun. Jadi ancamannya tidak bisa lebih dari 5 tahun, salah satu syaratnya. Kemudian jadi kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban itu wajib. Jadi mereka harus damai. Ada korban itu mau istilahnya melakukan suatu perdamaian. Jika itu tidak terpenuhi, itu tidak bisa. Kemudian tersangka ini melakukan tindak pidana baru pertama kali. Itu salah satu syarat-syarat yang paling mutlak untuk bisa kita melakukan restoratif justice. Mungkin itu Bu Desi. Oke, jadi memang nggak semua perkara juga teman-teman muda bisa diatasi dengan restoratif justice ya Pak ya. Seperti tadi mungkin teman-teman muda sudah kita dengarkan, minimal nggak boleh lebih dari 5 tahun ya Pak ya. Dan mungkin untuk pertama kalinya dia itu ada baru pertama kali. Dan saya tambahin juga kerugiannya, barang buktinya itu kerugiannya itu di bawah 2.500.000. Dan ada juga yang ancaman lebih dari 5 tahun, itu mungkin ya ada yang seperti laka lantas, itu kan ancamannya lebih dari 6 tahun. Itu bisa kita restoratif justice kan. Gitu. Oke, mungkin Pak kalau untuk perkara narkotika gitu bisa nggak sih Pak dilakukan dengan pendekatan restoratif justice nih Pak? Ya, itu untuk perkara narkotika juga kita kan Kejaksaan Agung juga sudah mengeluarkan juga suatu pedoman untuk narkotika bisa kita melakukan restoratif justice pada saat sebelum sampai kita penuntutan ya. Jadi kita menilai pada saat itu, kita menilai pada saat penyidikan berkas perkara kita teliti. Jadi apabila pelaku yang dipersangkakan ini terhadap tersangka itu dipersangkakan pasal 27, kita lihat apakah ini juga dia sebagai korban, sebagai penyalahgunaan, kita bisa restoratif justice kan. Karena dan kita lihat juga apa sih syarat-syaratnya. Nah, barang buktinya itu di bawah 1 gram, tentunya 0, sekian. Jadi penggunaannya sehari. Penggunaannya itu sehari, bukan bandar, bukan pengedar. Jadi kita memungkinkan bisa restoratif justice. Nah, jadi dengan kita melihat analisa dalam berkas, kita bisa langsung mengajukan restoratif justice. Tentunya ada beberapa syarat yang saya sampaikan tadi, salah satunya juga ditambah dengan ada nanti asesmen. Asesmen kita lakukan begitu kerjasama dengan pihak BNN, dokter, kejaksaan, kepolisian. Nanti rekomendasi asesmen itulah nanti kita ajukan kepada pimpinan kita, dan kita juga nanti kalau setujui kita melakukan satu ekspos juga kepada pimpinan dengan berjenjang ke Kejaksaan Negeri baik dan Kejaksaan Tinggi, dan apabila setujui kita bisa restoratifkan dan nanti kita akan gunakan rehabilitasi terhadap pelaku narkotika ini tadi sebagai penyalahgunaan ya, sebagai korban.
Oke, jadi memang ada syarat-syarat tertentu juga ya Pak. Ya. Jadi nggak semua juga pengguna ataupun perkara narkotika ini bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice Betul, ya Pak ya. Desi, betul. Oke, untuk ini mungkin Pak, untuk sejak kapan sih Pak ada pendekatan restoratif justice ini di kejaksaan sendiri Pak? Ya, itu sejak tahun 2020 sejak dikeluarkannya Perja, itu restoratif justice itu sudah kita lakukan di tahun 2020. Itu seluruh kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri ataupun cabang itu sudah kita lakukan itu, Bu Desi. Dan sekarang ini juga kita sudah buat rumah ataupun rumah rehabilitasi. Biasa ya. Untuk rumah restoratif justice katanya, rumah restoratif justice. Itu kita sudah dibangun itu beberapa di daerah. Kita kerjasama dengan instansi pemerintah daerah, baik kabupaten ataupun kota, untuk membuat rumah ataupun rumah restoratif justice. Atau balai, rumah atau balai ya Pak ya. Kita buat itu. Untuk mungkin pelaksanaan nih Pak dari restoratif justice sendiri, ada nggak sih Pak perbedaan antara mungkin di kejaksaan negeri, kemudian di Kejati itu ada nggak sih Pak perbedaan antara pelaksanaannya? Sama, semua pelaksanaannya sama Bu Desi, sama semua pelaksanaannya. Tentunya kita mengacu kepada peraturan Perja nomor 15 tahun 2020 dan juga pedoman-pedoman yang kita sudah dikeluarkan itu oleh Kejaksaan Agung. Itulah pedoman-pedoman kita, sama. Itu untuk baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri ataupun di cabang, itu sama pelaksanaannya Bu Desi. Oke, jadi memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku juga ya yang Pak sudah ya. berlaku. Oke, mungkin Pak untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice ini melibatkan siapa aja sih Pak kira-kira Pak? Baik, untuk melibatkan restoratif justice itu tentunya pasti yang pertama kita libatkan tersangka dan korban. Itu kita libatkan, dan keluarga dari korban. Kemudian dari masyarakat baik tokoh agama ataupun ulama. Kemudian yang seperti kalau di kelurahan nanti kita libatkan RT. Jadi itu kita libatkan dan kepolisian juga kita libatkan, sebagai penyidik juga kita libatkan. Jadi para pihak ini nanti kita undang. Para pihak ini kita undang, kemudian nanti kita dialog. Kita nanti berdialog. Kita sampaikan kepada tersangka baik kepada korban supaya kita bisa dilakukan restoratif justice, dan bila korban dan tersangka mau melakukan perdamaian, kita nanti buatkan berita acara kesepakatan perdamaian. Jadi itu memang salah satu syaratnya nanti dalam pelaksanaan untuk restoratif justice. Itu udah pasti. Para pihak itu wajib kita undang Bu Desi. Tentunya di kantor kita undang. Di kantor kita undang. Jadi mungkin memungkinkan juga untuk mungkin melibatkan masyarakat ya Pak ya. Kalau mungkin melibatkan masyarakat itu pasti, tentunya masyarakat harus kita libatkan. Masyarakat harus kita libatkan. Oke teman-teman muda, mungkin nih kita masih akan banyak lagi menggali terkait dengan tema kita hari ini ya, bersama dengan Pak Rustam dan juga Pak Asep ya, yang sudah hadir nih dari Kejaksaan Negeri Medan teman-teman muda. Tapi mungkin kita akan break sebentar ya Pak ya, setelah yang satu ini teman-teman muda. Kita juga ini membuka interaktif ya Pak ya, di 082122022916. Mana tahu nih teman-teman muda punya pertanyaan ya Pak yang mungkin seputar restoratif justice yang pengen ditanyakan nih bersama dengan kita, sudah bersama dengan Pak Jaksa nih ya kan. Langsung nih kapan lagi bisa bertanya ya, interaktif teman muda. Langsung aja nanti kita tunggu ya pertanyaannya kamu di 082122022916. Ya, masih di 91,6 FM ya teman muda, masih dalam ini program talkshow interaktif dengan Jaksa Menyapa, masih bersama dengan Pak Asep dan juga Pak Rustam ya. Kali ini teman muda kita bakalan menggali kembali nih teman muda. Tapi sebelumnya ini sudah ada yang bertanya juga nih Pak di WhatsAppnya kita. Ini adanya Andi katanya di Martubung. Nah dia itu menanyakan nih, kalau seseorang nih Pak yang udah ngejalani masa hukuman, apakah bisa dapat restoratif justice? Ini gimana nih Pak? Makasih Bu Desi. Ini kan pertanyaannya ini kan, apakah kalau sudah menjalani hukumannya, apakah kita bisa dapat di restoratif justice? Tidak bisa, karena memang ini restoratif justice ini kan tahapan-tahapan pada saat dia sudah melakukan tindak pidana, dan prosesnya ini kan kita tidak bawa ke jalur hukum. Kalau sudah diputus, sudah menjalankan, itu tidak dapat lagi kita lakukan restoratif justice. Itu dia.
Bu Desi. Oke, jadi memang teman-teman muda untuk mungkin yang sudah bertanya nih ya kan, dan mungkin bertanya-tanya tentang ketika udah menjalani hukuman nih, apakah bisa? Ternyata memang harus sebelum menjalani itu ya Pak ya, karena belum sampai ke situ harus sudah itu kan dilaksanakan. tahapan pada saat penyidikan dan kemudian kita kan menghentikan penuntutannya, tidak sampai ke pengadilan. Jadi sehingga apabila sudah putus dan menjalankan, kita tidak bisa lagi restoratif justice. Oke, jadi seperti itu mungkin teman-teman muda yang penasaran juga nih ya Pak ya. Kadang kan berpikir juga, bisa nggak nih kalau misalnya udah menjalani hukuman, gitu, kira-kira dibuat pendekatan dari restoratif justice sendiri, gitu ya Pak ya. Mungkin sudah bisa terjawab ya teman-teman muda. Ini mungkin Pak juga terkait dengan restoratif justice sendiri nih Pak. Kira-kira ini untuk perkara apa saja nih Pak? Apakah ada memang di dasar hukumnya tuh disampaikan bahwasanya ini nih perkara-perkara yang mungkin untuk restoratif justice gitu. Iya. Tentunya tadi kan seperti yang saya bilang tadi Bu Desi, itu kan perkara apapun dia perkaranya itu bisa, tapi ancamannya di bawah 5 tahun. Pada umumnya memang perkara pidana umum itu tentunya seperti kasus penganiayaan, itu kan ancamannya di bawah 5 tahun, ancaman maksimalnya 2 tahun 8 bulan. Nah, kemudian ada di luar dari KWP juga ada undang-undang KDRT, bisa juga kita masuk di bawah ancaman 5 tahun, biasanya itu ya pemukulan terhadap suami ataupun istri, pertengkaran kan gitu. Nah, jadi kita bisa restoratif justice kan, ancamannya di bawah 5 tahun. Perkara apapun dia, tapi ancamannya di bawah 5 tahun. Itu bisa kita lakukan restoratif justice, Bu Desi. Oke, mungkin Pak kalau tadi saya mendengar bahwasanya untuk pelaksanaan restoratif justice di Kejaksaan itu sudah sejak 2020 ya Pak ya. Berarti memang sudah hampir 2 tahun juga ya Pak ya. Untuk sejauh ini Pak, pelaksanaan dan implementasi dari restoratif justice sendiri di Kejaksaan ini seperti apa nih Pak? Untuk sampai saat ini tidak ada kendala. Semua di seluruh Indonesia, baik di Kejaksaan Negeri ataupun Kejaksaan Tinggi ataupun cabang sudah melaksanakan, dan sampai saat ini respon positif terhadap masyarakat. Itu respon positif terhadap masyarakat yang kita lakukan, dan perkara sudah banyak yang kita lakukan restoratif justice di seluruh Kejari, baik maupun di Kejaksaan Tinggi ataupun cabang sudah melakukan restoratif justice. Jadi respon terhadap masyarakat sangat positif terhadap program kita ini, penghentian penuntutan ini berdasarkan restoratif justice, Bu Desi. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Asep nih Pak, mungkin terkait dengan pelaksanaan restoratif justice di Kejaksaan Negeri Medan sendiri yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ya Pak ya. Baik Bu Desi, terima kasih. Mohon izin menyampaikan bahwa sejauh ini mulai tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Medan telah berhasil melakukan 5 restoratif justice. 5 ya Pak ya. Jadi perlu juga saya sampaikan Bu Desi bahwa ketika kita ekspos ke Kejati, dan kita ini bukan hanya di Kejaksaan Tinggi aja, ekspos sampai ke Kejaksaan Agung, dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum. Gitu dia jenjang apanya Bu Desi. Jadi memang harus diekspos ke tingkatan yang atas ya Pak ya gitu ya. Sampai ke Kejaksaan Agung kepada Jampidum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Oke, ini mungkin untuk pemahaman juga bersama teman-teman muda nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak keuntungan dari kita melaksanakan restoratif justice ini Pak? Ya, kan kita lihat tadi kan keuntungannya terhadap korban maupun tersangka itu kan kita kan memulihkan keadaan semula. Jadi tujuannya agar keadilan korban dapat benar-benar dipulihkan. Jadi itu tujuannya yang paling utama di situ, Bu Desi. Oke, mungkin dari Pak Asep ada tambahan? Baik Bu Desi, sekedar menjelaskan bahwa ada dikenal namanya Integrated Justice System. Itu terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan lapas. Jadi jaksa sebagai dominus litis yang berperan tengah mengenai integrated justice system ini, sampai saat ini baru jaksa yang jelas dasar hukumnya untuk melaksanakan restoratif justice. Jadi memang jaksa
sebagai pengendali perkara ya. pidana tersebut, Ibu Desi. Oke, luar biasa teman-teman muda. Jadi memang sebenarnya ini restorasi justice ini sangat penting untuk diketahui masyarakat juga ya Pak ya gitu. Walaupun mungkin tadi penerapannya memang sudah sangat bagus nih gitu kan, antusiasme masyarakat juga melihat adanya program seperti ini ya Pak ya, pendekatan seperti ini yang sangat-sangat bermanfaat nih sebenarnya untuk masyarakat. Nah Pak, untuk tujuan konsep restoratif justice sendiri ini seperti apa nih Pak? Ya. Jadi konsep kita kan dari awal udah kita lihat. Jadi memang dengan adanya restoratif justice ini, jadi kan kita perkara-perkara biasa kita lebih mengedepankan. Kalau bisa kita damaikan, kenapa harus kita sampai ke proses hukum, sampai ke pengadilan. Jadi dengan adanya restoratif justice ini, ya manfaatnya terhadap tersangka ataupun korban itu dapat, dan masyarakat juga melihat kan. Jadi nggak harus sampai ke pidana, nggak harus sampai proses hukum sampai dengan pidana penjara. Jadi itu yang lebih dapat ya manfaatnya ya dari konsep kami ya. Oke, luar biasa. Nih Pak, mungkin kalau ngelihat restoratif justice kan ini kan istilah yang sebenarnya kalau saya sendiri juga jarang nih dengarnya gitu ya Pak ya. Dan masyarakat mungkin ya banyak nih mungkin yang awam nih juga belum terlalu sering ya Pak ya mendengar kata restoratif justice. Nah, ini apakah sama nih Pak dengan mungkin yang kita kenal sebagai mungkin masyarakat awam itu mediasi? Biasanya kan kalau orang tuh taunya mediasi nih gitu. Itu sama nggak sih Pak? Ya. Kalau prinsipnya sama. Ini kan restoratif justice ini kan ya salah satu syaratnya tadi kita kan berupaya untuk melakukan perdamaian antara tersangka dan korban. Dengan adanya perdamaian itu kita tuangkan dengan surat perdamaian dan begitu juga berita acara kesepakatan perdamaian, sehingga ini bisa kita ajukan untuk penghentian penuntutannya. Jadi memang sama mediasi. Jadi kan sama seperti kayak kita lihat ke belakang seperti undang-undang sistem peradilan anak. Jadi kan dia bentuknya itu mediasi. Jadi itu harus dimediasikan dulu terlebih dahulu. Preventifnya kan seperti itu. Tidak sampai ke penindakan. Nah, jadi konsepnya perdamaian restoratif justice dengan mediasi itu konsepnya hampir sama. Nah, saya kira mungkin itu sama. Oke, jadi ini sedikit Bu Desi, boleh Pak Asep. Jadi restoratif justice itu dilakukan dengan cara mediasi. Oh, itu jadi caranya ya Pak ya. Pihak itu dipanggil, kita selaku jaksa penuntut umum melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Oke, jadi memang ini saling berhubungan juga ya Pak ya antara restoratif justice dengan mediasi nih teman-teman muda. Dan mungkin untuk yang penasaran nih sama atau enggak, ternyata sama aja ya Pak ya, karena itu merupakan salah satu cara pelaksanaan di restoratif justice sendiri ya. Oke teman-teman muda, kita masih membuka ya mungkin dialog interaktif kita nih, langsung aja di 0821 22022 916. Mana tahu nih teman-teman muda ataupun masyarakat yang lagi dengerin kita ya Pak ya, dimanapun berada nih ya kan, ingin tahu seputar dengan restoratif justice ya kan, boleh langsung ditanyakan karena kita akan bahas nih bersama dengan narasumber kita yang datang langsung nih ya kan dari Kejaksaan Negeri Medan. Luar biasa teman-teman muda. Oke, ini mungkin ada lagi nih Pak yang sudah bertanya kembali. Ini ada dari siapa nih tadi, mungkin langsung aja untuk pertanyaannya nih ya Pak ya. Selama 2 tahun berjalan nih proses restoratif justice ini di Kejari Medan, ada 5 kasus yang di restoratif justice. Nah ini sudah banyak atau masih sedikit nih Pak kira-kira? Dan apakah Kejari itu ada target tersendiri terkait restoratif justice? Oke, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Desi. Memang sampai saat ini sejauh ini sudah ada 5 restoratif justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Medan, di mana tidak kita pungkiri ada titik penyalahgunaan kewenangan dengan adanya restoratif justice ini. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung akan langsung menindak tegas bila ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya di dalam restoratif justice ini. Jadi di dalam penerapan restoratif justice ini memang kita sangat-sangat selektif Bu Desi. Jadi tidak asal perkara yang kita laksanakan restoratif justice. Terima kasih Bu Desi.
Oke teman-teman muda, mungkin sudah terjawab ya yang tadi sudah bertanya tentang ini apakah ada target mungkin gitu ya Pak ya, ini untuk pertanyaannya nih gitu. Jadi memang tidak semua perkara juga ini bisa dilaksanakan ya Pak ya, dan digunakan nih untuk pendekatan restoratif justice khususnya mungkin di Kejari Medan sendiri ya Pak ya. Dan mungkin ini untuk yang 5 kasus ini memang sudah sesuai dengan syarat-syarat ya Pak ya, dan juga standarisasi dari dasar hukum yang sudah berlaku ya Pak ya. Oke teman-teman muda, untuk teman-teman muda yang mungkin ingin bertanya kembali, kita masih membuka ya di WhatsApp-nya kita di 0821 2202 2916. Oke Pak, mungkin sedikit terkait lagi Pak tentang ini sudah ada yang menelpon nih. Ternyata kita coba angkat dulu nih teman-teman muda ini ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo. Ya, saya Robi. Halo. 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 Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Saya Robi. Wah, Robi. Dari Setiabudi. Oke, Robi, silahkan untuk pertanyaannya. Oke, selamat pagi Bapak Kejari semua yang ada di situ. Pagi Pak Robi. Saya mau tanya ini, bangsa kita ini, restoratif justice ini, kira-kira apa keuntungannya bagi masyarakat ini? Karena mungkin restoratif justice ini masih awam ya di kalangan masyarakat gitu. Jadi apa manfaat dan gunanya bagi kami jika memang program restoratif justice ini sudah dijalankan dan ini bertahun-tahun sudah ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Robi yang ada di Setiabudi ya, yang sudah menanyakan nih Pak terkait keuntungan dan juga manfaat ya Pak ya, yang mungkin bisa dirasakan masyarakat dengan adanya restoratif justice ini sendiri. Silahkan Pak. Ya, jadi kan memang untuk keuntungan ini ataupun manfaat terhadap masyarakat apabila restoratif justice ini berjalan, jadi kan kita nggak sampai ke proses hukum. Jadi tersangka ini kan nggak sampai dipidana penjara. Jadi artinya baik korban ataupun terhadap korban ini dapat benar-benar agar keadilan korban dapat benar-benar dapat dipulihkan. Jadi seperti tadi kita bilang tadi, ketika dia sepakat dia misalnya tadi kan dia mengambil suatu katakan ada kerugian kemudian dia kembalikan kerugiannya itu sehingga kan terpulihkan korban dan juga tersangka juga tidak sampai ke pidana penjara. Jadi mungkin itu manfaatnya yang sangat bagus terhadap kita, terhadap masyarakat ataupun terhadap pelaku tersangka baik terhadap juga korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Desi. Oke, luar biasa ya Sobat Muda. Mungkin tadi sudah ada yang menelpon ya, adanya Robi di Setiabudi. Semoga sudah terjawab ya Pak ya. Jadi itu tadi Sobat Muda, manfaat dari restoratif justice yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya. Oke, mungkin Pak ini ada juga pertanyaan nih Pak. Sebenarnya siapa sih Pak pencetus dari restoratif justice sendiri ini Pak? Ya, itu kan dari sejarahnya kan itu kan restoratif justice itu kan berdasarkan asas keadilan. Jadi kita lihat dari asas restoratif justice itu asas keadilan. Jadi kita di Kejaksaan ini itulah di tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, sebagai pelaksananya asas dominis litis jaksa, sehingga kita sebagai pengendali apakah ini bisa dinaikkan atau bisa dihentikan. Jadi dengan asas rasa keadilan itu kita bisa masuk. Mungkin itu Bu Desi. Oke, jadi memang sudah ada namanya sejarah awalnya dulu ya Pak ya, bagaimana justice itu memang sudah ada asasnya. Oke, mungkin ada tambahan nih dari Pak Asep untuk terkait ini Pak. Baik Bu Desi, pada tahun 98 istilah restoratif justice ini sudah dipopulerkan di luar negeri sana, di Kanada, kalau nggak salah atas nama Susan Sharp ya.
Jadi memang restoratif justice ini salah satu pendekatan penyelesaian konflik hukum pidana yang mengedepankan dialog dan mediasi. Jadi dengan itu diharapkan adanya win-win solution, Bu Desi. Saya kira demikian, Bu Desi. Oke, luar biasa teman muda. Untuk kamu nih yang mungkin masih penasaran ya Pak ya terkait dengan restoratif justice, mungkin ada yang belum tersampaikan nih ya kan sama kita, atau ada mungkin hal-hal yang pengen ditanyakan sama mungkin narasumber kita ya teman muda. Ada Pak Asep dan juga Pak Rustam dari Kejaksaan Negeri Medan sebagai jaksa fungsional bidang intelijen. Langsung saja kita membuka dialog interaktif di 0821 2202 916. Tapi kita akan break sejenak setelah yang satu ini ya Pak ya. Yes, masih di 91,6 FM teman muda, masih barengan Desi dan juga kita masih dalam talkshow interaktif Jaksa Menyapa ya, bersama dengan Pak Asep dan juga Pak Rustam. Kali ini teman muda yang langsung dari Kejaksaan Negeri Medan ya, kita sudah banyak sekali lumayan tadi membahas ya Pak ya terkait dengan restoratif justice, dan tadi juga sudah ada yang mulai bertanya dari mungkin masyarakat ya Pak yang lagi dengerin kita nih teman muda. Kita masih membuka ya untuk dialog interaktif kita di 0821 2202 916. Oke, mungkin ini sudah ada yang bertanya kembali nih Pak. Dari mungkin ini kayaknya masyarakat tapi yang agak-agak paham nih karena memberikan peraturannya juga nih Pak di samping pertanyaan itu. Jadi katanya nih dalam Perma nomor 2 tahun 2012 khususnya nih mengenai tindak pidana pencurian ringan nih. Apakah dapat diselesaikan dengan restoratif justice, dan apa kaitannya dengan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pencurian ringan? Serta bagaimana nih kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada? Dan ini banyak ya pertanyaannya. Dan yang terakhir, apa latar belakang MA itu mengeluarkan Perma nomor 2 tahun 2012? Oke, mungkin bisa Pak dijawab untuk pertanyaan pertama nih kaitannya ya Pak ya? Boleh. Asik dulu. Baik Bu Desi, ini setelah saya googling saya lihat ini Perma 2 tahun 2012 ya, tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan atau biasa disebut dengan tipiring. Jadi Bu Desi, kalau dia hanya sekedar tindak pidana ringan, itu penyidik langsung melimpahnya ke pengadilan. Cukup dengan sepengetahuan jaksa saja. Nah, itu dia bedanya. Kalau tindak pidana ringan seperti tilang itu tindak pidana ringan. Jadi penyidik menilang si pelanggar, langsung hakim yang menyidangnya. Itu bedanya. Jadi berkas itu tidak dikirim ke jaksa, bukan jaksa lagi yang meneliti, langsung penyidik. Langsung penyidik ya Pak ya. Oke, dan mungkin ada tambahan dari Pak Rustam? Mungkin saya tambahi Bu Desi. Jadi ini kan tidak pidana ringan berdasarkan peraturan dari peraturan Mahkamah Agung. Jadi kan dulu kan pencurian biasa. Jadi dulu ini kan banyak pencurian seperti pencurian semangka, pencurian coklat yang di bawah 2.500.000. Kemudian kan ini kan tetap disidangkan. Jadi dilihat dari aturan KUHP itu tetap bisa disidangkan. Tetapi karena sudah kerugiannya itu yang sekarang ini kan 2.500.000 kan. Dulu itu kan 250 rupiah. Jadi makanya di konsep peraturan Mahkamah Agung itu mengonsep bahwa zaman dulu sampai dengan sekarang itu kan kita nilai uangnya itu berarti kerugian di bawah 2.500.000. Jadi perkara pencurian di bawah 2.500.000 itu dianggap sebagai tindak pidana tipiring. Jadi pelaksananya seperti yang Pak Asep tadi sampaikan. Jadi penyidiklah yang membawa perkara itu ke persidangan. Nah, jadi apa perbedaan dengan apakah ada perbedaan dengan restoratif justice? Tentunya itulah pasal pencurian yang bisa dikenakan itu pencurian biasa yang bisa disebagaikan perkara tipiring. Tapi kerugiannya di bawah 2.500.000. Nah, kita kan tadi kan perkara di luar dari pencurian, kita kan
di samping dari peraturan Mahkamah Agung itu, kita ancaman 5 tahun, kita bisa restoratif justice kan. Nah, kalau pencurian di bawah 2.500.000, dia udah peraturan Mahkamah Agung tadi sudah masuk di bawah 2.500.000. Jadi kita restoratif justice bukan di pencurian biasa juga, tapi ancamannya di bawah 5 tahun. Begitu. Oke, jadi memang ada syarat lainnya juga ya Pak ya. Oke, mungkin Pak ini pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kedudukan Perma nih dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada? Mungkin terkait dengan Perma nomor 2 tadi ya Pak ya. Ya. Terkait dengan peraturan Mahkamah Agung, kita tetap ini secara kita pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung, kita ikuti peraturan Mahkamah Agung, dan sampai sekarang peraturan Mahkamah Agung itu sampai saat ini kita mengikuti peraturan Mahkamah Agung itu. Jadi semua perkara di bawah pencurian biasa dipiring, kami menganggap itu dipiring di peraturan Mahkamah Agung itu. Ya kita melakukan pelaksanaannya itu. Begitu Bu Desi. Sampai saat ini pelaksanaannya tetap berjalan. Jadi memang harus dilaksanakan juga ya Pak ya, ketika ada mungkin perkara seperti itu teman-teman. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Asep juga ya teman-teman. Kemudian mungkin semoga bisa terjawab ya. Mungkin Pak kita sedikit terkait dengan restoratif justice ini. Ini apakah perbedaannya ada dengan diversi ya? Kalau mungkin pernah dengar nih teman-teman diversi gitu. Ini perbedaannya apa nih Pak? Ya. Kalau di Persi itu kan kesepakatan juga. Itu kan di Persi itu dia kita pelaksanaannya itu terhadap kita mengacu kepada sistem peradilan anak. Jadi itu perkara khusus untuk anak. Oh, jadi khusus ya khusus Pak untuk ya? anak. Jadi kita memang di Persi itu tetap kita lakukan berdasarkan undang-undang hukum acaranya sistem peradilan anak. Jadi di Persi itu kesepakatan juga. Jadi ancaman hukuman tidak lebih dari 9 tahun, kita wajib melakukan diversi terhadap pelaku anak-anak. Ini hampir sama nih, hampir sama. Dia melakukan suatu kesepakatan dulu dari tahap ke penyidikan. Dalam tahap penyidikan itu pihak kepolisian wajib melakukan diversi. Wajib melakukan diversi. Itu tadi diversi itu pelaksanaannya bagaimana? Sama, diundang juga. Korban dengan tersangka. Nah, Pak ya? apabila tidak ada kesepakatan perdamaian, maka diversinya gagal. Pada saat penuntutan, kita kejaksaan juga tetap melakukan diversi itu, karena undang-undang itu mengatur. Sampai juga nanti di kejaksaan tidak berhasil diversinya, itu pengadilan hakim melakukan upaya diversi lagi. Dan bila diversinya berjalan, artinya bisa, maka dilakukan penetapan sehingga itu berhasil diversinya. Jadi tidak sampai ke persidangan juga. Prosesnya tidak sampai ke peradilan lagi. Tidak sampai putus perkara itu. Jadi bedanya memang dia ini khusus untuk anak-anak ya Pak ya. Jadi memang teman-teman muda pada dasarnya konsep ini sebenarnya sama-sama mungkin sama. Pada dasarnya sama. Oke, mungkin sudah terjawab ya teman-teman muda. Sedikit Pak terkait dengan restoratif justice sendiri, ini mungkin yang sudah sama-sama Bapak laksanakan juga ya Pak ya di Kejaksaan Negeri Medan. Ini kira-kira paling banyak nih digunakan dalam tindak pidana apa aja nih sih Pak untuk restoratif justice sendiri? Ya, pada umumnya restoratif justice yang telah kami laksanakan itu perkara penganiayaan, kemudian perkara KDRT, dan kemudian perkara laka lantas karena kelalaiannya, mengakibatkan orang luka ringan, luka berat. Itu bisa kita lakukan diversi. Itu pada umumnya lebih banyak perkara seperti itu yang kita lakukan diversi, baik di kantor Kejaksaan Negeri Medan maupun di Kejaksaan negeri-negeri di lainnya lah. Oke, mungkin untuk sejauh ini seperti itu ya Pak ya, tindak pidana yang paling banyak digunakan dengan prinsip restoratif justice gitu. Nah mungkin Pak banyak nih masyarakat juga yang melihat Kejaksaan Negeri itu kan sebagai sebuah lembaga
lembaga juga ya Pak, lembaga mungkin yang menaungi tentang mungkin hukum dan segala macamnya, tapi juga banyak nih mungkin masyarakat yang masih kurang tahu nih sebenarnya fungsi dari Kejaksaan Negeri sendiri itu apa dan pelayanannya tuh sebenarnya apa aja sih Pak yang bisa didapat di Kejaksaan Negeri Medan gitu. Kadang kan masyarakat nih sungkan-sungkan ya Pak ya, pikirnya kalau udah jaksa itu ya udah khusus orang yang mau menyelesaikan masalah, padahal nggak juga ya Pak ya. Kita juga pengen misalnya cari tahu tentang apa nih misalnya jaksa bisa di Kejaksaan Negeri Medan, teman-teman muda mungkin bisa dijelaskan juga nih oleh Pak Asep mungkin ya Pak ya. Baik Bu Desi, baik saya awali dari kejaksaan, wewenang kejaksaan dalam bidang pidana. Jadi ada penuntut umum, karena jaksa ini identik dengan pidana, penuntut umum. Itu yang masyarakat awam tahu. Dan selanjutnya pelaksana putusan hakim, pengawas pidana bersyarat, penyidik tindak pidana tertentu, juga pemeriksaan tambahan sebelum pelimpahan ke pengadilan negeri. Selain di bidang pidana, Bu Desi, ada juga kejaksaan dalam bidang perdata dan tun, atau tata usaha negara. Yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Misalnya nih, ada pemerintah digugat sama penggugat, jadi pemerintah itu dengan surat kuasa khusus kejaksaan, jaksa yang mewakili sebagai jaksa pengacara negara untuk menghadapi gugatan tersebut. Adapun tugas jaksa pengacara negara yaitu pertama, bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Di samping itu juga Bu Desi, ada juga kejaksaan dalam ketertiban dan ketentraman umum. Ini khususnya bidang intel seperti ini, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ini salah satu peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini dengan sosialisasi seperti ini ya Pak ya, dialog interaktif ya Pak ya. Selanjutnya pengamanan penegakan hukum seperti bidang pidana khusus atau pidana umum pun kita tetap supporting itu untuk melakukan pengamanan di dalam pelaksananya. Selanjutnya ada pengawasan barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan atau biasa dengan pakem. Litbang Hukum dan Statistik Kriminal meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa, bisa juga Bu. Oke, gitu ya Pak ya. Hukum kepada instansi pemerintah. Dan satu lagi Bu Desi, jaksa dapat membatalkan perkawinan. Wow, ini nih yang mungkin harus diketahui juga ya Pak ya ini. Mungkin nanti di sesi iya, oke. Mungkin nanti kita bakal bahas lagi teman muda, misalnya nanti ada perjumpaan kita kembali ya Pak ya bersama dengan Pak Asep dan juga Pak Rustam nih teman muda. Dan nggak terasa kita sudah di penghujung waktu ya kan Pak. Mungkin ini kita akan untuk closing statement dari mulai Pak Rustam dulu Pak terkait dengan tema kita hari ini nih Pak. Ya. Jadi restoratif justice ini kan sudah kami sampaikan seperti tadi dari awal, dan itu sudah berlaku di tahun 2020 sampai dengan 2022. Jadi dengan adanya kita sosialisasi jaksa menyapa tentang restoratif justice, sehingga masyarakat mengetahui nanti bila ada nanti perbuatan-perbuatan tindak pidana yang biasa seperti penganiayaan ataupun KDRT, jadi bisa itu diupayakan, itu nanti bisa diupayakan restoratif justice. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Oke, mungkin dari Pak Asep Pak untuk closing statement dari tema kita hari ini Pak. Apa ya Bu Desi, closingnya temanya kan restoratif justice. Saya kira pendekatan restoratif justice ini sangat baik sekali, di mana penyelesaian konflik dengan cara dialog dan mediasi. Jadi pidana penjara itu kita belakangkan dulu. Terima kasih Bu Desi. Oke, luar biasa. Terima kasih ya kita ucapkan kepada Pak Asep dan juga Pak Rustam ya selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen dari Kejaksaan Negeri Medan yang hari ini teman-teman muda sudah sharing bareng kita tentang restoratif justice ya, betapa pentingnya mungkin ini diketahui oleh banyak masyarakat. Betul. Ya Pak ya gitu. Dan teman-teman muda tentu sudah kebersamaan kita di talk show interaktif Jaksa Menyapa. Semoga nantinya kita akan kembali lagi ya Pak ya untuk dengan tema yang berbeda lagi ya Pak ya, luar biasa. Dan pastikan kamu tetap di sini aja teman-teman muda, karena Desi akan kembali hadir lagi dengan program yang lainnya ya di mungkin request nantinya bakal Desi temani kembali sampai dengan ke pukul 12 siang nanti. Dan saatnya Desi pamit, dan terima kasih juga untuk Pak Asep dan juga Pak Rustam ya Pak ya, dan sama-sama, selamat pagi Pak, sukses selalu Pak. Amin amin. Oke, teman-teman muda tetap di sini aja di 91,6 FM, sentralnya anak muda.